Dia adalah panglima perang rohani yang akan membebaskan seluruh dunia ini dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis. Peristiwa Tuhan Yesus menaiki keledai memasuki Yerusalem, itu adalah sebuah simbol yang sangat terang benderang untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus kita adalah panglima perang yang sudah membawa kemenangan. Di dalam semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi dunia ini. Masa-masa corona ini adalah masa pengujian, sekaligus masa pembentukan bagi setiap orang percaya. Mari saudaraku, jadilah pemenang, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah pemenang. Nuaik talihoma pikirat talahoma jalo hatani debata ima sian Yohanes 12 ayat 12 sahatu ayat 10 sia oma didok busi. Dungi torang niari nai dibigi halak na torop narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maka mare-mare lahoma nomu-nomu ibana uhut di jauh-jauhon. Hosiana inasupasu manaro marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Yesus mahalu di sada ima dihuduli hobar tu natar surat. Unak ko mabiar borusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni haludi. Alaidam dia tusia kasisian naihian duk pemarsangap Yesus asa diingot nasida naong marhakonatu ibana do hape natar surati ro di pabahen nasida tu ibana. Laos di hati dakon natorob akan amat dongani ibana do pabua naong jinaunai silat carusya tanoman laho manungguli ibana sian namate. Jadi ala naong dibigin na toropi barita ni tadda nabi nahenai ubay na ditomu nasida ibana. Jadi dido akaparise masama nasida. Dida hamudo naso marniula nabi nahemuna ay liat portibiodo paihut-ihut ibana. Ima sahatna. Songon na di minggu na salpu yang gojamita pasahatok po di hati Indonesia ma asasbi kita boy mga tusisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita minggu ini adalah Palmarum, yaitu minggu terakhir sebelum kita merayakan Jumat Agung. Hari-hari pada minggu inilah kesempatan bagi kita untuk semakin menghayati arti pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita masing-masing. Terutama ketika kita menghadapi virus corona yang sedang mewabah saat ini. Mari kita coba melihat beberapa hal. Yang pertama, di sini Yesus menunjukkan sebuah sikap hati yang patut kita teladani sekarang, yaitu sikap rendah hati. Yesus memasuki Yerusalem bukan dengan kuda perang, tetapi dengan menaiki keledai. Keledai adalah simbol dari kerendahan hati. Mengapa? Karena dia bukanlah Mesias politik seperti harapan dari orang banyak yang menyambut dia, yang berpikir bahwa Yesus inilah saatnya Yesus akan memimpin mereka memberontak melawan penjajah Romawi. Bukan. Tetapi benar Yesus adalah panglima perang. Tetapi dia adalah panglima perang rohani yang akan membebaskan seluruh dunia ini dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis. Dan itu dilakukan Yesus bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kerendahan hati dan dengan kelemah lembutan. Tetapi lihat apa hasilnya, saudaraku. Karena bila kita membaca di Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang pertama, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, tetapi dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Tetapi dikatakan dengan cara itulah
maka Yesus diangkat Allah kepada kemuliaan yang tidak terhingga. Kemuliaan yang tak terhingga yang lahir dari kerendahan hati dan kelemah lembutan. Saudaraku, sikap rendah hati inilah yang sangat kita butuhkan di hari-hari ini. Karena hari-hari ini terlampau banyak orang merasa dirinya hebat, sehingga tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk melakukan social distancing, untuk tetap tinggal di rumah. Tetapi semakin banyak orang yang seenaknya berkeliaran, kumpul-kumpul, bikin pesta, dan lain-lain. Banyak orang yang merasa hebat dengan membuat berita yang ini dan yang itu. Ada yang mengatakan ini obatnya, itu obatnya, membuat masyarakat menjadi bingung. Seolah-olah mereka itu lebih hebat dari ahli-ahli yang mengatakan bahwa hingga hari ini belum ada antivirus, belum ada obat untuk virus yang satu ini. Saudaraku, mari kita menghadapi virus corona di Minggu Pasion ini dengan mendelanani Tuhan Yesus. Mari rendahkan hatimu, ikuti seruan pemerintah supaya kita semua bisa terhindar dari virus yang ganas ini. Mari semuanya kita merendahkan hati kita, karena kerendahan hati itulah kunci supaya kita bisa bersatu. Dan saat ini yang paling kita butuhkan adalah kesatuan kita, kesatuan semua rakyat Indonesia, bahkan penduduk dunia, untuk saling bahu-membahu menghadapi dan memenangkan keadaan ini. Mari saudaraku, rendahkan hatimu. Berikan dirimu menjadi bahagian dari solusi. Pemecahan masalah. Jangan pernah menjadi bahagian dari masalah, apalagi menjadi penambah masalah. Itu bahagian yang pertama. Yang kedua, saudaraku, di nats ini Yesus menaiki keledai. Sebenarnya keledai bukanlah tunggangan kelas rendahan, bukan. Tetapi keledai sering menjadi tunggangan dari panglima perang yang sudah memenangkan pertempuran. Itu kita bisa baca di kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 4 atau 2 Samuel pasal 17 ayat 23. Seorang panglima perang, dia akan naik kuda ketika hendak berangkat berperang, tetapi dia akan mengendarai keledai ketika dia pulang membawa kemenangan. Karena itu peristiwa Tuhan Yesus menaiki keledai memasuki Yerusalem, itu adalah sebuah simbol yang sangat terang benderang untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus kita adalah panglima perang yang sudah membawa kemenangan. Kemenangan dari mana? Karena segera sesudah peristiwa ini, saudaraku, Yesus akan memasuki peristiwa penting dalam misinya ke dunia ini. Dia akan segera ditangkap, dihina, kemudian disalibkan, lalu mati. Di sana Yesus akan memikul seluruh dosa dan penderitaan manusia di kayu salib di Golgota itu. Lalu dia akan mati kemudian dikuburkan. Ketika dikuburkan, disitulah Yesus bertempur untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut yang telah begitu lama dan begitu kuat membelenggu, memenjarakan seluruh manusia dan seluruh dunia akibat dosa-dosa kita. Tetapi kini, saudaraku, Yesus berperang mengalahkannya. Dan benar, Yesus kita menang. Di subuh hari yang ketiga sesudah kematiannya, yaitu hari Minggu Paskah. Di sana Yesus bangkit. Kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut dikalahkannya. Dan semua belenggu iblis, belenggu dosa, belenggu maut itu dipatahkannya. Lalu Yesus keluar sebagai seorang pemenang. Yesus benar-benar adalah panglima perang yang menang. Seluruh dunia, termasuk kita yang sedang mengalami
ketakutan karena virus corona ini. Ingat, kita sudah dimenangkan, dibebaskan oleh Yesus. Saudaraku, hari ini ketika kita dalam kondisi genting akibat corona hari ini, kita diyakinkan dengan nas ini bahwa Yesus yang kita imani itulah panglima perang yang akan mengalahkan kuasa manapun. Nampaknya memang si corona ini membuat seluruh dunia kelimpungan. Dan mungkin ini akan berdampak sistemik. Mari kita terus berdoa agar ini jangan terjadi. Tetapi banyak ahli meramalkan ini akan mengakibatkan kerapuhan ekonomi global, ekonomi lokal, dan mungkin ekonomi bangsa kita. Mungkin keadaan akan semakin memburuk untuk hari-hari ke depan ini. Tetapi ingat, saudaraku, tiada kuasa manapun yang bisa bertahan terhadap kemenangan Tuhan kita Yesus. Dan ingat, saudaraku, Yesus telah memberikan kuasa kemenangannya itu. Dialah panglima perang kita. Mari kita andalkan Dia. Tetapi jangan konyol. Beriman kuat itu harus. Tetapi bukan dengan iman yang konyol. Tuhan telah memberikan kita kearifan, hikmat dari sorga untuk melawan segala kesulitan hidup ini. Karena itu mari jangan takut, saudaraku. Jangan asik melihat kekalahan atau kerugian yang diakibatkan oleh corona ini. Dan jangan pernah putus untuk terus berharap. Tetapi lihat di ujung sana. Di ujung sana Tuhan Yesus telah memberi kita kemenangan. Corona ini pasti kalah. Amin. Amin. Kita hanya menunggu waktu dari Tuhan kita. Dan masa-masa ini adalah masa-masa pengujian untuk kita. Karena itulah diperlukan stamina iman kita. Bertahanlah, saudaraku, dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus yang disalib, yang telah memenangkan pertempuran kita ini. Bertahanlah dengan tetap menjaga pola hidup yang sehat. Bertahanlah dengan tetap menjaga jarak sosial. Bertahanlah dengan menghindari kerumunan. Rajin cuci tangan. Itulah kearifan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai jalan kita untuk menggunakan kemenangan Tuhan Yesus, Sang Panglima Perang kita yang sudah menang itu. Benar, saudaraku, mungkin kita akan kehilangan banyak hal akibat COVID-19 ini. Yang biasanya malam minggu, hari minggu kita ke mall, bukan? Tetapi sekarang tidak lagi. Biasanya di akhir pekan kita liburan bersama dengan keluarga. Tetapi ini kita harus terus di rumah. Di rumah juga semuanya harus jaga jarak. Terus terang pendapatan kita juga pasti berkurang. Bahkan yang lain sudah habis. Hari pernikahan banyak yang menjadi ditunda. Atau walaupun dilaksanakan, tetapi hanya diikuti oleh beberapa orang kerabat dekat saja. Terutama ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia akibat corona, kita tidak bisa ikut menguburkan mereka. Kita harus hanya bisa melihat dari jauh. Dan lain-lain, dan lain-lain. Semuanya itu memang menyedihkan. Tetapi ingat, saudaraku, di dalam semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi dunia ini. Masa-masa corona ini adalah masa pengujian, sekaligus masa pembentukan bagi setiap orang percaya. Saudara menjadi apa ketika kita menghadapi masalah ini? Menjadi pecundang
dengan bersungut-sungut, dengan melakukan tindakan-tindakan konyol, atau dengan mempersalahkan orang lain, atau saudaraku menjadi pemenang seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang mau menggunakan semua kearifan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menghadapi semua masalah yang ada di depan kita. Mari saudaraku, jadilah pemenang, karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah pemenang. Hosana. Yesus telah menjadi panglima perang kita. Dia menjadi pemenang. Kita pun harus menang. Amin.